Halo Sota Seeker, jumpa lagi di Sota Channel, channel for knowledge and spiritual seeker. Dan kali ini saya Riawu yang akan mengundang seorang Master TFT Indonesia, Pak Rianto. Selamat pagi Pak Rianto. Selamat pagi Bu Ria. Terima kasih loh sudah menyempatkan hadir di acara kita hari ini. Melihat kesibukan Bapak yang luar biasa, kemarin saya baca biodatanya sampai pinter banget gitu, jadi pengen belajar. Yuk belajar kita. Nah Pak Rianto, kemarin kan saya nih baca-baca banyak hal ya, kemudian kita juga sempat berdiskusi sedikit sebelum acara ini. Di situ Pak Rianto tuh bilang mengenai pola pikir. Nah, sedangkan di sini kan Pak Rianto adalah seorang TFT Master. Betul. Nah, apa tuh Pak hubungannya? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi sebetulnya begini, yang namanya pola pikir itu adalah sesuatu yang kita embed di dalam sistem energi kita. Oke. Ya. Sedangkan TFT atau Thought Field Therapy itu adalah sebuah teknik yang melakukan intervensi pada jaringan meridian yang merupakan adalah jaringan sistem energi kita. Oh, jadi TFT itu apa Pak? Kepanjangan dari apa? Thought Field Therapy. Thought Field Therapy. Ya. Oke. Nah, dengan kita punya sebuah masalah pada pola pikir kita, masalah ini akan menimbulkan sebuah distraction atau gangguan pada sistem energi kita. Nah, kalau sistem energi ini nggak kita pulihkan, maka itu akan mengganggu pola pikir kita selanjutnya. Bagaimana kita mau move on dari sesuatu yang in the past menuju in the future. Nah, dengan TFT tadi itu kita akan melakukan ketukan-ketukan pada titik-titik tertentu di meridian tubuh kita untuk mengaktifkan pergerakan energi ini sehingga dia akan normal lagi. Nah, istilahnya itu kalau kita lihat ya, sekarang kan lagi banjir nih, Kenapa terjadi banjir? Seharusnya air yang datang itu kan mengalir ke laut. Tetapi karena mungkin ada yang penyempitan, ada yang buntu, mampet segala macam, akhirnya air ini nggak bisa mengalir ke laut. Nah, sistem energi kita juga gitu. Energi kita tuh seharusnya dia berputar terus. Secara normal seperti itu, dia harus berputar sehingga dia akan memberikan energi pada tubuh kita, baik untuk pikiran, untuk kegiatan tubuh fisik kita. Tetapi kalau karena satu dan lain hal dia itu stuck, jalurnya buntu di sini. Nah, kalau jalurnya itu buntu, inget nggak waktu kita kecil dulu punya balon yang kecil gitu ya? Terus kalau dikasih air gitu kan ngembung di tengah-tengah. Seperti itulah yang terjadi. Dia akan bengkak di sana, dia stuck, energinya nggak bisa mengalir. Akibatnya apa? Parah. Bukan hanya dalam hal pikiran kita, tapi juga dalam hal kesehatan tubuh fisik kita. Fisik juga ya. Jadi sekali. Stucknya energi itu atau tersumbatnya energi itu yang diakibatkan oleh pola pikir ya. Betul. Yang diakibatkan oleh pola pikir itu bisa mempengaruhi seluruh tubuh kita. Betul sekali. Fisik, emosi, rasa dan lain sebagainya. Semuanya ya. Bahkan kalau kita lihat ya, ada seorang profesor namanya Bruce Lipton. Oh iya, saya baca tuh buku-bukunya. Ya. Dia itu adalah seorang pakar epigenetik, ya, seorang profesor biologi. Dia mengatakan begini, lebih dari 90% gangguan fisik yang dialami oleh seseorang dimulai dari pikirannya dulu. Oh gitu. Dan sisanya yang 10% dulunya mungkin juga dimulai dari pikiran. Hanya sekitar 1% yang betul-betul berhubungan dengan genetik. Oh gitu. Jadi kalau gitu lifestyle itu juga berhubungan dengan pola pikir. Sangat. Oke. Ya. Lifestyle itu nggak terbentuk dengan begitu aja sebetulnya. Ya. Lifestyle boleh dikatakan adalah manifestasi dari pola pikir kita. Ya, sekarang kalau lifestyle saya adalah misalkan perokok. Lifestyle saya adalah saya suka minum minuman keras beralkohol, atau saya suka yang manis-manis, atau saya malas olahraga gitu ya. Itu bukan karakter. Itu bukan sifat bawaan seseorang.
itu adalah manifestasi dari pola pikir kita yang ditanamkan pada kita pada waktu kita masih kecil. Bisa berasal dari trauma, bisa dari pola didik, pola asuh, dan apapun juga. Nah, itu yang mewujud di dalam kehidupan kita sekarang sebagai sebuah karakter. Oh, jadi karakter itu sebenarnya pattern-patternnya kita yang ditanamkan dari zaman dulu ya? Betul. Secara sadar maupun nggak sadar? Betul. Oh, Ya. oke. Saya kasih contoh yang sederhana. Bu Ria pernah dengar dulu ada namanya SD-SB ya? Oh iya. Ya, Oh, zaman dulu banget. Aku ketahuan deh umurnya langsung. Nah, Ibu ingat pada waktu itu hadiahnya 1M. Betul. Ya, hadiah utamanya 1M. 1M itu kalau kita pakai untuk beli rumah di Pondok Indah zaman dulu. Bisa dapat 10 rumah. Oh, jadi luar biasa besarnya ya. Nah, terus orang yang dapat itu pasti luar biasa senangnya gitu ya. Kita baca di koran-koran waktu itu beberapa orang hidupnya hancur gara-gara dia dapat hadiah pertama. Oh iya, saya pernah baca itu The Curse of Lottery kalau nggak salah ya. Jadi gitu kalau kan? kita dapat lotre, kebanyakan hidupnya senengnya cuma beberapa waktu, habis itu malah tambah berantakan. Betul. Nah, sebetulnya yang salah itu uangnya atau orangnya? Ya orangnya ya. Orangnya, Betul. Uangnya nggak Uangnya salah. sih netral-netral aja ya. Bisa. Orangnya ini karena dia mungkin dari tidak mampu menjadi sangat mampu, dia nggak bisa mengendalikan uang ini, hidupnya hancur. Nah, orang lain yang di sekitarnya dia baca koran, mungkin dia nggak paham apa yang terjadi. Tetapi setelah dia baca beberapa kali orang dapat lotre 1M ini hidupnya hancur berantakan, lalu dia punya pikiran apa? Jangan main lotre. Jangan punya uang banyak. Oh gitu ya. Saya pikir jangan main lotre. Jangan punya uang banyak. Oke. Karena nanti kalau uang kamu banyak, hidup kamu nggak bahagia. Hidup kamu akan berantakan kayak contohnya yang ada di koran ini. Ya. Nah, lalu dia ngomong apa ke anaknya? Nah, lebih baik kamu itu hidupnya pas-pasan aja, sederhana, cukup, yang penting kamu bahagia. Daripada kamu punya uang banyak, kamu kaya, nanti kamu nggak bahagia. Dia tanpa sadar menanamkan sebuah program, sebuah trauma pada si anaknya terhadap uang, terhadap kekayaan. Oh, itu. Sehingga pada anak ini nanti sudah tumbuh besar, dia bilang, kok saya nggak bisa kaya-kaya ya, hidup saya kok pas-pasan terus. Itu karena manifestasi dari programnya dia. Kalau dia kaya, nanti dia tidak bahagia. Sedangkan otak kita itu pilih cari yang aman aja. Lebih baik, ya udah kamu gini aja. Yang penting kamu bahagia kan sekarang. Biarpun bahagianya itu nggak bisa memenuhi semua apa yang dia inginkan. Iya, betul. Tetapi dia membahagiakan dirinya dengan kesederhanaan, dengan kecukupannya dia. Nah, itulah dia. Itu adalah gaya hidupnya dia sekarang ditentukan oleh programnya dia. Program ini memanifestasi menjadi sebuah dogma buat dia yang mengatakan bahwa hidup itu nggak perlu kaya, yang penting bahagia. Oke. Cukup Banyak lah. loh sekarang yang malah kayak gitu ya pola Banyak. pikirnya ya. Karena ngelihat begitu banyak orang-orang yang kita sebut kaya malah berantakan gitu Itu kan. dia. Nah, tanpa sadar orang tua mereka nggak bermaksud buruk, maksud mereka baik. Mereka mau menjaga supaya si anak ini jangan nanti hidupnya menderita kayak berita-berita di koran itu. Oh, jadi itu contoh program-program yang secara tidak sadar sebetulnya maksudnya baik, tapi at the end of the day malah jadi bumerang ya, karena kita Betul. tidak bisa mendapatkan apa-apa yang kita inginkan. Betul. Itu lama-lama kan frustrasi ya. Betul. Nah, si anak ini yang tumbuh besar, dia frustrasi karena dia nggak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Istilahnya dia udah bekerja keras siang malam, ya hasilnya segitu-segitu aja. Oh. Dan dia lihat ada orang lain yang kayaknya duduknya santai-santai, kerjanya santai, kok jauh lebih mampu daripada dia. Oke. Nah, itu balik lagi ke programnya. Jadi kalau gitu sebetulnya ya Pak Rianto, saya jadi tertarik nih. Kalau gitu kita tuh bisa
bukan semudah itu ya, tapi maksudnya sesimpel itu dengan mengubah pola pikirnya kita, artinya kita mengubah program-program yang sudah pernah ada di otak kita tuh bisa dong mendapatkan keberuntungan yang berlimpah ya. Dan sustainable maksudnya. Betul. Jadi kan keberuntungan itu kita nggak melulu harus soal materi ya. Betul. Kadang-kadang keberuntungan itu adalah teman yang baik, yang selalu ada di sebelah kita. Betul. Kemudian kesehatan, Betul. rumah yang baik, suami yang baik, istri yang baik, badan yang langsing gitu kan. Nah, itu kan termasuk juga keberuntungan yang berlimpah ya. Betul. Jadi dengan sesimpel itu mengubah pola pikir kita, itu bisa terasa ya hasilnya. Oh, sangat terasa. Ya, sangat terasa. Seseorang bisa menjadi kaya, seseorang bisa mempunyai pasangan yang menyenangkan, seseorang bisa mempunyai sebuah relationship yang baik dengan keluarganya. Itu semuanya adalah manifestasi dari apa yang ada di dalam diri kita, ya. Ya, kalau ada, ibu pernah dengar as above so below, gitu Betul, ya. hermetik gitu. Ya, di hermetik gitu kan ya. Dan kalau kita mau jabarkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin istilahnya apa ya? As inside as outside, gitu kan ya. Okay. Jadi yang ada di luar ini adalah cerminan daripada apa yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau yang ada di dalam diri kita itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketidakpercayaan, mau nggak mau, semua ini akan memancar keluar. Dia akan menciptakan sebuah gelombang dan akan memperoleh resonansi dari gelombang yang sama. Oke. Jadi kalau yang law of attraction itulah ya, apa simpelnya ya. Ya, simpelnya mungkin seperti itu. Jadi kalau saya penuh dengan ketakutan, maka saya akan menarik ketakutan ini untuk datang. Karena mereka hanya bisa beresonansi dengan gelombang yang energinya sama, yang frekuensinya sama, gitu kan. Nah, seperti itulah kenapa kok orang bilang orang miskin tambah miskin, orang kaya tambah kaya. Iya. Oke. Jadi itu memang pola pikir ya dalam hal ini adalah dalam kehidupan kita sehari-hari itu penting sekali ya. Sangat. Jadi kalau kita punya anak atau kita punya keluarga ya kita harus hati-hati untuk bicara. Oh iya. Ya kan? Jangan sampai berantakan dong ya. Nanti kita salah ngomong bisa efeknya bisa kemana-mana dan sampai nanti mungkin berulang lagi. Kalau misalnya saya dulu ibu saya pernah ngomong, wah kamu tuh jelek misalnya yang jelek nih ya, kamu tuh enggak deh jangan jelek, kamu tuh nggak boleh pakai baju mini gitu ya, karena nanti begini. Iya. Kemungkinan besar saya sampai tua nggak berani pakai mini, dan kalau saya punya anak, kamu jangan pakai baju mini gitu kali ya. Itu segampang itu ya. Iya. Bahkan sebetulnya kalau seperti itu ya, efeknya bisa sangat panjang ya, bukan hanya ibu nggak berani pakai baju mini ya, karena apa, sesuatu yang kita tanam hari ini bisa mempunyai efek bola salju ya, yang tadinya hanya berupa sebuah benih kecil, melalui perjalanan hidup kita dia bisa menjadi sebuah bola salju raksasa yang pada ujungnya nanti bukan lagi bicara mengenai mini, Bu. Mungkin ibu berdandan pakai make up pun akan ibu ini nggak benar ya. Nah, yang ibu turunkan pada anaknya bukan lagi rok mini plus. Iya benar. Iya banyak tuh saya lihat sekarang kayak gitu. Nah kalau kita tuh udah kadung ya, kan kita tuh kadang-kadang pemrograman seperti ini atau pola pikir yang diturunkan atau yang kita buat sendiri kadang-kadang itu kan udah kadung merasuk, udah kadung menjadi salah satu juga kepercayaan kita, udah susah deh gitu ya. Nah itu gimana Pak cara mengatasinya? Kalau tadi Bapak kan pakai metodenya tapping. Betul. Nah, ya. Itu gimana sih cara kerja tapping itu sehingga bisa mengurai pola pikir itu? Jadi sebetulnya sangat sederhana, tapi ini sangat saintifik. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai TFT, TFT itu adalah sebuah teknik yang diciptakan oleh Dr. Roger Callahan. Ya, itu sekitar tahun 1970-an. Dia merupakan kombinasi antara teknik meridian zaman kuno di Cina zaman kuno dan psikologi modern. Ya, nah dengan penggabungan ini yang dipahami adalah tadi yang saya cerita, pada saat kita mempunyai sebuah program
keyakinan, kepercayaan, false belief, gitu kan ya, itu akan menyebabkan sebuah stuck pada sistem energi kita, ya. Entah di mana, di bagian mana kita nggak tahu, tapi dia stuck di satu titik. Dengan menggunakan si TFT tadi, kita melakukan ketukan pada titik meridian kita, ya. Titik meridian kita yang diketuk ini, dia akan menimbulkan denyutan listrik. Oke. Ya, denyutan listrik ini kita ketuk, dia akan makin membesar denyutan listriknya. Dan dengan menggunakan fokus kita, kita mengarahkan denyutan listrik ini menuju ke titik yang stuck tadi. Loh, kan tapi kita nggak tahu Pak stucknya di mana. Kita tahu, yang kita takutkan apa misalkan? Oh gitu. Jadi kalau kita takut misalnya saya paling gampang ya, saya takut gemuk gitu. Berarti stucknya itu adalah di titik takut gemuk itu. Iya. Nah, itu sederhananya ya. Sederhana. Ini kan contoh-contoh sederhana. Saya takut gemuk, itu stuck di satu titik di bagian otak kita. Saya takut nggak punya duit, berarti stuck di situ ya. Titik ini saya ketuk, dia memunculkan sebuah energi listrik. Listrik ini saya arahkan ke titik tadi itu melalui fokus saya yang saya takutin apa. Yang terjadi apa? Pada saat listrik ini nanti terkena ke gumpalan ini, ke stuck ini, maka dia pelan-pelan akan terurai gitu kan ya, sehingga stucknya itu hilang, energinya mengalir lagi, dan kita nggak punya ketakutan lagi. Oh gitu. Ketakutannya hilang. Jadi bukannya kita dengan menggunakan TFT, misalkan gini, saya ini merasa bahwa penghasilan saya kurang, ya, penghasilan saya kurang secara finansial, saya nggak bagus. Bukan berarti dengan TFT saya itu akan menjadi kaya, enggak. Tetapi dengan TFT saya melepaskan ketakutan saya untuk melakukan hal-hal yang bisa mendorong saya menjadi kaya. Oh, jadi misalnya nih ya, saya tuh nggak cukup, misalnya uangnya nggak cukup, tapi saya punya ketakutan untuk kerja lembur karena nanti, aduh anak saya gimana, ini saya gimana gitu ya. Nah itu kan membuat kita jadi nggak berani mengambil langkah-langkah yang penting untuk menambah penghasilan kita, ya kan? Nah dengan TFT ini, dengan tapping berarti kita kemungkinan besar kita akan berani kerja lembur, gitu ya, supaya penghasilan kita bertambah. Itu ya poinnya. Betul sekali. Jadi bukan miracle ujung-ujung habis tapping tiba-tiba kita nemu uang di meja gitu, enggak ya. Itu mistis yang itu. Di sini kita bicara sesuatu yang saintifik sekali. Tapi kan gitu, harus ya. dijelaskan nih Pak, supaya orang nggak salah. Gitu. Betul sekali. Jadi dengan kita melakukan tapping pada ketakutan kita bahwa saya kalau nanti kerja lembur, saya akan nggak punya waktu dengan anak saya, ya. Atau saya nggak berani investasi karena takut gagal. Nah itu kan. Dia. Nah hal-hal seperti itu yang kita redakan sehingga apa? Otak kita akan lebih kreatif, lebih otak jernih kita juga, lebih ya. jernih sehingga kita bisa mengkalkulasi bisnisnya dengan baik, sehingga pekerjaan-pekerjaan baru atau bisnis baru yang kita lakukan itu memberikan hasil yang seperti kita inginkan. Gitu. Jadi tapping itu tidak hanya mempengaruhi kesehatan kita ya, misalnya sakit lambung, sakit paru-paru atau yang berhubungan dengan penyakit-penyakit, tapi juga lebih jauh bisa untuk mengubah kehidupan kita secara general ya, karena kita jadi punya keberanian dan punya otak yang lebih jernih untuk bisa berpikir melakukan hal-hal yang kita perlukan, gitu ya. Iya. Nah sebenarnya titik-titik meridiannya itu di mana Pak kalau boleh tahu? Titik meridian itu sebetulnya itu udah ada di seluruh tubuh kita, ya. Tetapi titik-titik tertentu dia mempunyai listrik yang lebih besar. Ya, jadi semua bagian tubuh kita ini mempunyai titik meridian. Kalau ibu misalkan akupuntur ya, akupuntur itu kan ditusuk kan tempatnya macam-macam gitu kan ya. Nah, semua titik yang ditusuk itu adalah titik meridian sebetulnya. Tetapi di dalam TFT kita gunakan titik meridian yang besar. Ya, sehingga efeknya juga lebih besar. Iya, betul. Gitu, jadi ya. kita itu nggak perlu ditusuk karena ada orang yang takut jarum juga. Oh iya, itu saya gitu. Bang. Jadi dengan kita pilih titik yang besar, kita ketuk-ketuk gitu kan ya, dia akan menghasilkan listrik yang lebih besar. Nah, dengan kita ketukan dan menghasilkan listrik yang lebih besar, efeknya akan lebih powerful. Oh, oke.
Mungkin ada yang heran, apa hubungannya listrik ini dengan dia bisa melepaskan stuck ini? Ya, sebetulnya badan kita itu adalah elektrik, EKG. Yang diperiksa sebetulnya apa? Listrik jantung kita, ya. Jadi badan kita ini adalah listrik. Jadi kalau kita ketuk, dia akan memunculkan listrik. Nah, sekarang kita lihat ya, badan kita itu adalah elektrik. Kalau ibu punya handphone, ya, ibu mau reset, kita tekan tombol reset, dia memberikan sinyal listrik kepada chip yang menyimpan memorinya untuk rilis lagi ya? semuanya, sehingga dia kembali pada defaultnya. Yang terjadi dengan tubuh kita sama. Kita waktu kita lahir, sebetulnya kita dalam kondisi default, nggak punya trauma. Kita nggak punya program ketakutan ini, ketakutan itu, dan segala macam. Tetapi selama golden years kita, 0 sampai 7 tahun, itu yang diisi dengan banyak program-program. Bukan dengan sengaja, bukan dengan maksud jelek, tetapi kayak tadi itu, tujuannya baik, tetapi baik ini adalah berdasarkan pemahaman dari orang yang memberitahu. Iya, berdasarkan pemahaman orang lain dimasukin ke kita, gitu kan, dikasih tahu ke kita, sehingga kita juga mau nggak mau jadi percaya. Apalagi orang-orang yang ngasih tahu itu adalah orang-orang yang dekat atau patronnya kita sendiri ya. Betul sekali. Nah, program-program tadi itu mengisi chip tadi itu sehingga dia digerakkan. Kalau kita udah nggak mau, sederhananya kita kasih listrik ke chip tadi, maka dia akan perlahan rilis semuanya dan kembali pada defaultnya dia. Nah, defaultnya ini udah netral. Baru dengan default yang netral tadi, kita dengan sadar kita isi yang kita mau sekarang. Tapi isinya tetap pakai teknik TFT juga. Lagi. Betul. Jadi dengan teknik TFT ini, kita misalkan kita pengen apa, ya? Oke, sekarang saya tadi kayak ibu bilang ya, saya pengennya itu berani untuk kerja lembur, ya, atau pengennya berani untuk melakukan sebuah bisnis tambahan untuk menghasilkan ini, gitu ya. Nah, sekarang dengan tujuan yang betul, yang kita mau, kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita. Dan kita akan rewiring lagi. Kita masukkan program tadi ini ke dalam chip kita, terus kita perkuat supaya programnya nggak mental keluar. Pakai teknik TFT lagi. Pakai teknik TFT. Teknik TFT. Nah, ini saya menarik deh. Tadi kan Pak Rianto bilang golden years antara 0 sampai 7 tahun. Nah, kemarin-kemarin ini saya sempat baca. Karena katanya trauma itu bisa terjadi pada waktu si anak itu ada di perut ibunya atau membawa DNA trauma dari orang tuanya nih ya, bisa, saya tanya bisa. gitu ya. Nah, kalau Pak Rianto dari 0 sampai 7, nah bagaimana yang sebelum 0 ini? Sama. Jadi sebetulnya gini, 0 sampai 7 tahun terjadi pemrograman secara sadar, ya, secara sadar oleh lingkungannya. Betul. Tetapi pada saat anak itu masih di dalam kandungan, trauma yang dialami oleh ibunya pada saat mengandung dan trauma itu nggak bisa dilepaskan oleh si ibunya, dia bisa tersalurkan pada si janin. Keserap lah tuh ceritanya ya, sederhananya. Bisa terjadi juga ya. Dan begitu juga dengan trauma dari leluhur kita, karena mereka mempunyai sebuah trauma yang mereka nggak bisa lepaskan, tertanam dalam DNA mereka, itu bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Pelepasannya sama caranya, tetapi lebih rumit. Karena apa? Kadang-kadang kita nggak sadar. Nggak tahu baru belajar. Iya, betul. Nah, tetap fokus kita adalah fokus pada apa yang menghalangi kita. Fokus pada ketakutan kita. Karena mungkin ketakutan itu adalah ketakutan yang diturunkan itu tadi ya. Ada beberapa klien saya yang dia punya ketakutan ini bukan berasal dari dia sebetulnya. Ketakutan dia nggak bisa kaya ini karena berasal dari leluhurnya dia, yang dia itu pernah mengalami sebuah trauma dengan keuangan. Nah itu bisa dilepas. Bisa. Cuma memang mungkin lebih rumit dan lebih lama waktunya ya. Betul.
karena sesuatu lintas yang generasi ceritanya. betul, waktunya cukup panjang, dia termutasi di sini dan bola saljunya menjadi semakin besar gitu kan. Nah, so bola salju yang semakin besar ini nggak segampang itu untuk dihancurkan. Karena udah yakin banget si orangnya. Nah, kalau gitu Pak, untuk kasus-kasus yang ringan sampai sedang, TFT ini berapa lama menunjukkan hasilnya? Menurut penelitiannya ya, ini ada sebuah penelitian yang menarik. TFT untuk PTSD, ya PTSD adalah Post Traumatic Syndrome Disorder. Ya, menurut penelitian ilmiah, dilakukan perbandingan antara TFT ini dengan sebuah teknik EMDR. Ya, EMDR itu teknik yang udah standarnya untuk mengatasi PTSD tadi itu. Ya, ternyata TFT dan EMDR ini mampu untuk memberikan hasil yang sangat bagus. Dua-duanya mampu memberikan hasil yang sangat bagus. Tetapi untuk EMDR harus dilakukan selama 12 sesi, dengan TFT hanya membutuhkan sekitar 3-4 sesi. Ya, jadi kalau kita mau ambil berapa lamanya, kita ambil ya mungkin sekitar 3-4 sesi itu kita bisa bereskan. Bahkan beberapa klien saya itu mereka hanya selesai 1 sesi. Karena sebetulnya kuncinya begini Bu, sederhana itu sangat gampang. Ya, kenapa kita mengalami trauma? Ketakutan. Karena saya nggak menerima kejadiannya. Ya, misalkan ibu pernah ditipu seseorang dan ibu sampai hari ini tetap nggak bisa melepaskan rasa marahnya pada ibu. Oh iya. Ya. Kesel gitu kan kayaknya. Karena apa? Ibu masih melawan. Ibu nggak menerima. Pada saat ibu sudah menerima itu, tekanannya nggak ada, traumanya pun hilang. Nah, dengan kita melakukan TFT, kita membantu kognitif kita untuk menyadari bahwa itu sudah terjadi in the past. Nggak ada gunanya lagi kita melawan terus, disesalkan atau dipikirin terus, ya malah bikin sakit hati nggak sembuh ya. Nah, dengan TFT kita ciptakan sebuah kesadaran, yaitu udah nggak bisa diapa-apain lagi, terimalah. Begitu kita terima, terus lepas. Di kelas saya untuk TFT, saya sering melakukan demo pada pesertanya. Ada beberapa peserta itu yang punya masalah 7-8 tahun yang lalu, hanya dalam waktu 10 menit selesai. Nah tuh, mungkin buat Socha Seekers yang pengen tahu lebih dalam lagi mengenai apa itu TFT, gimana, dan mungkin punya pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa cover di sini, mungkin bisa langsung aja untuk menghubungi admin dari Socha Channel ini ya. Betul. Untuk bertanya dan juga mungkin untuk konsultasi dan untuk buka kelas. Betul. Ya kan? Itu jadi kita punya salah satu metode untuk gimana caranya kita mengatasi seluruh ketakutan kita, trauma kita, dan juga bisa mendapatkan hidup yang lebih baik mungkin ya. Betul. Kualitas hidup lebih baik lah ya. Betul sekali. Karena dengan melakukan tapping, motonya adalah kita tuh tapping to better life. Ya? Itu motonya ya? Ya. Menarik banget ya. Ya, kita dengan tapping ini kita menciptakan sebuah kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya secara emosi, tetapi emosi dan juga fisik kita. Nah, Pak Rianto, saya pengen tahu dong titik-titik meridian yang biasa diketuk-ketuk tuh sebelah mana aja? Yang teknik yang paling sederhana ya. Ini yang menariknya dilakukan oleh sekolah-sekolah di luar negeri. Ya, teman saya kebetulan punya anak sekolahnya di Belanda. Ya, mereka gini, kalau masuk sekolah sebelum pelajaran itu dimulai, guru dan murid bersama-sama mengetuk titik meridian di samping tangan. Sini? Iya. Jadi mereka gini, atau yang seperti ini, gitu ya. Nah, gurunya di depan kelas, yuk kita sama-sama melakukan ini. Ini untuk fungsinya apa ya? Nah, menurut penelitiannya, dengan kita melakukan ketukan pada titik meridian ini, kita melepaskan blocking kita untuk belajar. Oke. Jadi supaya kita bisa menerima hal-hal baru. Betul. Dengan lebih encer otaknya gitu. Betul. Kali ya. Karena tujuannya yang dikatakan adalah pihak guru melakukan tapping ini untuk melepaskan blocking terhadap murid-muridnya. Ya, apa itu blocking terhadap muridnya?
bisa aja si guru berpikir bahwa si A ini emang kurang pinter, si B ini lebih pinter. Oh ya, karena gurunya tuh kayak udah punya keyakinan nih si A kayaknya rada blow on gitu kan, kurang pandai. Yang ini kayaknya pinter banget gitu kan. Betul. Nah, itu bisa membuat blocking pengajaran juga ya. Blocking dari si guru ini akan mencegah si guru ini untuk mengajarkan sesuatu pada si A dengan lebih semangat. Oh, emang energinya jadi agak drop gitu ya. Karena dia sudah punya sebuah konsep bahwa si A ini kurang pinter anaknya. Oke. Nah, dengan melakukan ini, dia bisa lepaskan. Oke. Si muridnya juga sama. Oke. Jadi salah satu titik Salah adalah satunya ada di sini. Ya. Dan ini menurut penelitiannya bisa membantu untuk mengurangi tingkat bully di sekolahan. Oh gitu ya. Meningkatkan kecerdasan otak. Oh, oke. Jadi ini salah satu titik ya. Iya. Tapi kan saya yakin masih banyak lagi titik-titik yang lain dan harus kita tahu ya supaya kita bisa, ya tentu kita bisa menolong diri sendiri kalau lagi kepepet nggak ada orang. Betul. Kita tahu bahwa aduh kok kayaknya begini ada yang salah apa. Nah kita bisa menolong diri kita sendiri ya. Betul sekali. Aduh terima kasih banyak loh Pak Rianto. Bincang-bincang kita hari ini emang luar biasa. Jadi sebetulnya untuk mendapatkan keberuntungan yang berlimpah, kemudian kesehatan yang baik, kita tuh nggak ada salahnya untuk belajar hal-hal baru. Walaupun tapping ini kelihatan udah lama dan udah beberapa kali ya kita dengar tapping, tapi kan kadang-kadang kita cuma denger aja nggak ada kesadaran untuk belajar, untuk tahu lebih banyak. Dan ini adalah salah satu kesempatan yang baik bagi Socha Cikar untuk bisa belajar dengan ahlinya Pak Rianto, seorang Master TFT Indonesia. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa Socha Cikar untuk subscribe and like YouTube channel Socha Channel. Terima kasih.